matematik kan seret langsung gitu loh. Jadi langsung dia ngebales gitu. Iya. Masya Allah luar biasa. Tapi emang gak gampang ya membalas kebaikan terhadap orang yang sudah berbuat maksiat sama kita tuh. Aduh, susah. Itu emang surga pahalanya mahal paling sih. gede Tapi banget. Ustazah kalau bilang nenek-nenek bersyukur. Kenapa? Karena nenek-nenek pernah jadi muda. Anak muda belum tentu Belum jadi jadi tua. nenek. Belum tentu sampai tua, betul. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Oke. pada panjang umur barokah. Amin, sehat. amin. Makasih Ustazah ya penjelasannya. Nah lanjut lagi nih tentang tema yang orang-orang kita temui sehari-hari bisa memberikan tiket kita menuju surga. Itu benar gak sih Pak Ustadz? Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun bisa membawa kita ke surga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang ada di rumah, jangan pernah meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Bisa jadi kita sudah tidur di rumah, ternyata ada yang doain kita. Kita udah tidur terlelap, ternyata mereka mendoakan kita karena pernah kita lakukan kebaikan terhadapnya. Jadi jangan pernah meremehkan karena bisa jadi kita masuk surga melalui jalur orang lain. Sekali lagi, melalui jalur orang lain. Nah, kenapa? Tidak tergoda oleh gemerlap keduniawian. Disebabkan kenapa? Karena ada orang yang menyebabkan kita dapat ilmu. Siapa itu? Guru-guru kita. Siapa itu? Tetangga kita. Siapa itu? Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Orang-orang yang datang mengetuk pintu rumah kita sehingga kita memberikan sedekah padanya. Saya yakin. Orang yang datang mengetuk pintu rumah kita sudah milih rumah mana yang mau didatangi. Sekian banyak rumah kita yang dipilih. Besok datang lagi. Kenapa sih rumah saya yang didatangi? Jangankan, tidak usah jauh-jauh. Kucing hanya mendatangi rumah yang memberinya. Itu kan datang. Pantesan kucing saya di depan rumah saya banyak Pak Ustadz. Ya karena setiap hari kasih. Dari 1 sampai 8 tuh kucing. Bagus. Jadi gitu. Bener. Bisa jadi mereka itu mendoakan kita itu luar biasa. Itu curhat atau gak Pak? Ini dari kucing bisa masuk surga ya Pak Ustadz? Ya, bisa jadi. Bahkan kalau maaf saya arahkan ini juga. Jangan remehkan anak panti asuhan. Nah, kita datang ke sana memberikan sumbangan kepada mereka. Gara-gara sumbangan kita lah mereka bisa sekolah. Mereka bisa dapat ilmu. Saya senantiasa ingatkan juga nih kepada semuanya. Bahwa sebenarnya mohon maaf. Ya selalu saya ambil di sini wa ma anfaqtum min syai'in fahulifu. Coba Allah ganti lebih banyak dari apa yang kau berikan kepada orang. Berarti ini ayat ya. Ini ayat. Ayat ini wa ma anfaqtum min syai'in fahulifu. Allah ganti lebih banyak dari itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Berarti Allah kasih kebaikan lebih banyak disebabkan karena kita menyumbang. Awalnya uang kita cuma sekian. Tapi karena kita memberikan orang bisa jadi 700 kali lipat. Karena 1 jadi 7 tambah 100 jadi 700. Jadi ini luar biasa. Kebanggaan luar biasa. Mungkin kita menganggap remeh sesuatu yang kecil. Tapi bisa jadi yang kecil itu lebih bermanfaat. Kita menganggap baju kita baju biasa. Tapi bisa jadi baju biasa inilah yang menyebabkan orang bisa menutup aurat gara-gara kita. Mungkin kita anggap ini baju biasa. Tapi bisa jadi orang menganggap itu adalah baju istimewanya. Ini baju lebaran deh. Aku dikasih baju. Ini baju lebaran. Second. Oh second ya. Tapi kalau second kalau kasih baju yang bekas. Jangan yang sobek keteknya atau enggak ada resletingnya. Berarti second berkualitas. Itu. Jamaah. Apalagi hidup bisa jadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kadang-kadang apa? Gara-gara apa? Gara-gara kita melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin menganggap kita itu biasa saja tapi luar biasa. Mohon maaf. Ketahuilah orang mulia itu bagaimana seberapa banyak orang yang dia berbuat baik padanya. Khairun nas ampau linnas. Mau jadi mulia? Mau jadi mulia? Mau jadi mulia? Bertambah kemuliaan itu kalau kita bertambah memberikan kebaikan sama orang lain. Orang bisa jadi guru kalau ada muridnya. Bisa jadi murid. Nah, jadi kita tidak boleh memandang remeh seseorang. Bisa jadi gara-gara orang inilah yang menyebabkan orang akan masuk surga. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Jangan pernah melewatkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan itu. Anak tetangga nangis, tanyain kenapa dia bisa nangis. Nggak usah marah, menangis terus anaknya, menangis terus anaknya. Coba kau datangi, mungkin dia belum makan. Itu. Ini banyak orang meremehkan sekecil ini. Apa ini? Dulu kita berkata, mana mungkin ada anak-anak lari-lari di masjid orang lagi salat. Ternyata setelah saya punya anak, anakku begitu.
saya rasakan, oh ternyata begitu. Nah, kita itu biasa menganggap remeh sesuatu yang kecil. Ternyata setelah itu berada pada diri kita, itulah yang terjadi. Karena setiap kata-kata yang kau ucapkan itu akan jadi ujian untukmu. Sekali lagi, Betul. kata-kata baik itu janji, baik itu harapan atau pemberian, itu akan jadi ujian buat dirimu. Hati-hati dengan ucapan. Masya Allah, hati-hati dengan ucapan mulutmu, Tapi harimaumu. bisa jadi ada orang dapat kebaikan dari kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah meremehkan. Ih ternyata kamu masuk surga gara-gara siapa? Gara-gara orang itu. Ah. Bukan dari amal ibadahmu. Bagaimana kalau kita bayarin uang pernikahan orang? Bagaimana kalau kita bayarin sekolah orang? Waduh. Berapa ilmu yang dia dapat, kita dapat pahala dari orang itu. Masya Allah. Dari ilmu yang dia dapat. Karena kita yang bayarin sekolahnya. Karena kita yang... Cakep itu. Oke, saya mau nyekolahin anak di luar deh. Di luar anak saya. Siapa tahu dapat rezeki bisa masuk surga Amin ya. ya Allah, amin. Ternyata kata Pak Ustadz bilang hewan juga bisa membuat kita masuk surga. Mungkin gak sih? Tapi kita lihat dulu nih ada tayangan penyelamat.